Puji Tuhan, luar biasa. Pagi hari ini saya bersyukur. Shalom semuanya. Kabar sukacita sehat, saya juga sehat. Bapak Ibu juga semua. Saya berharap dalam keadaan sehat sejahtera. Kalau hari-hari ini kita kondisi tubuh menurun, sedang lemah, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sumber kekuatan kita. Saya beri judul khotbah pagi hari ini adalah Tuhan adalah kekuatanku. Dimanapun kita berada, mari kita baca Alkitab ini dari Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7. 3, 4. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah kekuatanku, perisaiku. Saya percaya hari-hari ini kalau tanpa Tuhan kita tidak akan bisa kuat, betul tidak Bapak Ibu? Tidak akan bisa. Semua karena anugerah Tuhan kita bisa mengakhiri tahun 2020 kemarin di Desember dan hari ini masuk di minggu kedua Januari. Semua pun karena kita percaya bahwa Tuhan itu kuat. Dialah sumber kekuatan kita, dialah sumber perisai kita. Dan ketika kita ada di dalam Dia, kita tidak akan takut. Beberapa orang Kristen bilang tahun 2020 buruk. Kenapa? Karena kerjaan sudah tidak full lagi. Itu berarti penghasilan juga tidak full lagi kan? Gaji dipotong. Kemarin saudara siapa yang terima THR dipotong? Aduh nggak bagus nih tahun 2020. Saudara saya mau kasih tahu saudara. Baik kita sendiri ibadah dalam live streaming ataupun kita secara offline pertemuan-pertemuan ibadah. Semestinya itu sama. Jadi dalam kesendirian kita pun kita harus bisa menikmati Tuhan. Saya mau berkata begini saudara. Kalau dalam kesendirian kita, kalau dalam hubungan kita dengan Tuhan terganggu karena keadaan, berarti kita sudah terjebak. Wah gak bisa gereja lagi, gak bisa lagi. Kan takut kemana-mana ada virus dan lain sebagainya. Kalau hubungan kita dengan Tuhan terganggu gara-gara keadaan yang kita hadapi apapun, hati-hati kita sudah terjebak. Makanya saudara, saya mau berkata begini, bahwa kejadian dari bulan 3 sampai sekarang, ada orang bilang sebuah pandemi. Katakanlah pandemi ini harus menjadi sebuah kesempatan bagi saya untuk ketemu Tuhan secara pribadi. Sebab kalau tidak saudara, kita akan kejebak saudara. Kita akan ngeluh, kita akan nyesel, kita akan sungut-sungut. Kenapa? Aduh gak bisa gereja, gak bisa kerja, gak bisa pergi kemana-mana. Gak bisa ke mall, gak bisa makan enak, gak bisa hang-hang dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya kita gak pernah ketemu sama Tuhan secara pribadi. Jadi dimanapun situasi kita ada, kita harus ketemu Tuhan. Sama-sama katakan kita harus ketemu Tuhan Yesus. Dimanapun kita. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kalau di situ tidak ada Tuhan, cuman kesenangan pribadi, Tuhan Yesus tidak dimuliakan. Jadi saya sendiri menarik pelajaran dari hidup saya secara pribadi dalam dari bulan 3 sampai bulan 1 bahkan sampai hari ini. Saya harus berkata di dalam hati, ya saya harus punya kesempatan. Katakanlah ini sebagai satu kesempatan dari Tuhan supaya saya mengenal Tuhan secara langsung. Gimana caranya kita bisa kuat di dalam Tuhan? Kita mesti percaya dan bersyukur. Tetapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu, ada satu ayat yang di Alkitab terjemahan Update King James Version dikatakan begini dalam Mazmur 28 ayat 7. The Lord is my strength and my shield, my heart trusts in Him. My heart trusted in Him and I am helped. Jadi hati saya percaya makanya saya ditolong gitu loh saudara. Beda dengan orang yang percaya saja, yang beriman saja, tapi menghadapi dunia ini dengan percaya kepada Tuhan. Jadi imannya optimis. Sama-sama dua orang ini menghadapi peristiwa yang sama dalam pandemi ini. Sama-sama mereka mengalami persoalan yang sama. Sama-sama mereka juga sekarang work from home, kerja dari rumah, apa-apa dari rumah, dibatasi kegiatannya. Tetapi Tuhan saya percaya lebih konsen kepada orang yang punya iman dinamis. Orang yang percaya. Karena firman Tuhan bilang gini, ketika hati saya percaya kepada Dia dan saya ditolong.